Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Zain. Saya dari kelas AB 4207 NIM 15011194208. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis SKB yang judulnya itu analisis faktor lingkungan eksternal di Jonas Foto. Analisis faktor lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang meliputi faktor di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum, tren di dalam lingkungan sosial, dalam faktor peluang dan ancaman. Nah, lingkungan eksternal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan eksternal mikro atau yang bisa dikenal industri dan juga lingkungan eksternal makro. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan eksternal perusahaan Jonas Foto secara lengkap dan jelas. Oke. Yang pertama, lingkungan eksternal makro, aspek demografis. Aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi pekerjaan, persebaran kepadatan dan indikator lainnya. Yang pertama yaitu usia. Segmentasi berdasarkan usia di Jonas Foto adalah umumnya usia remaja dengan rentang 10 sampai 25 tahun dan semua kalangan juga bisa menjadi pelanggan Jonas Foto. Jenis kelamin, rata-rata konsumen atau pelanggan dari Jonas Foto itu didominasi perempuan karena perempuan itu pada dasarnya suka akan hal foto, dan yang pekerjaan itu konsumen Jonas Foto didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dan orang yang berkeluarga rata-rata. Yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu faktor daya beli masyarakat serta tren belanja mempengaruhi lingkungan pemasaran. Dalam Jonas Foto, karena fasilitas foto yang ditawarkan terkesan lengkap dan menunjang, hal itu membuat konsumen rata-rata Jonas Foto adalah menengah ke atas karena berdasarkan harga dari Jonas Foto itu sendiri. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Dalam memberikan experience kepada pelanggan atau konsumen, Jonas Foto memberi kesan sosial dan pengalaman yang tidak terlupakan ketika pelanggan berada di Jonas Foto. Yang keempat ada aspek teknologi. Jonas Foto sedang berupaya mensosialisasikan digital imaging kepada masyarakat. Untuk saat ini, Jonas Foto memposisikan digital imaging sebagai unique selling propositions-nya karena belum banyak, bahkan hampir tidak ada studio foto yang mulai bergerak secara profesional di bidang ini. Ya, dia rata-rata bisnis yang unik itu dia continue. Selanjutnya ada aspek legalitas. Aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang. Jonas Foto adalah usaha perseorangan yang didirikan oleh Bapak Gunadi Hadikusuma dan Ibu Ingrianti G. Yang keenam dan ketujuh ada aspek lingkungan dan aspek kekuatan global. Dampak dari adanya bisnis Jonas Foto terhadap lingkungan sangat minim. Dampak yang bisa ditimbulkan itu adalah pembuangan sampah kertas yang ya tentunya berpengaruh juga sih terhadap lingkungan alam sekitar. Di aspek kekuatan global itu selain toko pusatnya itu di Jalan Banda, saat ini Jonas memiliki 8 cabang yang tersebar di kota-kota besar. Di antaranya ada di Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung pastinya. Lingkungan eksternal mikro atau industri, yaitu ada 4 aspek di sini. Ada aspek pemasok, pesaing, perantara, dan aspek pelanggan. Aspek pemasok atau penyedia ini, yaitu pihak ini merupakan lembaga-lembaga atau individu yang menyediakan kebutuhan perusahaan, khususnya berhubungan dengan kegiatan operasional. Nah, seperti itu. Yang kedua ada aspek pesaing. Dalam keberlangsungannya, Jonas Foto punya pesaing. Akan tetapi, yakinlah, pelaku usaha tidak gentar karena pada dasarnya siapa yang paling inovatif dan kreatif dalam bisnis, dia yang akan bertahan dalam bisnis itu dan seleksi pasarnya. Yang ketiga ada aspek perantara. Pihak ini berada di tengah, yakni di antara perusahaan dan konsumennya. Mereka bisa berupa individu atau lembaga seperti pedagang besar, wholesaler, atau pedagang pengecer retailer. Dan yang terakhir ada aspek pelanggan. Pelanggan di sini adalah konsumen itu sendiri, baik secara individu atau kelompok. Mereka merupakan pihak-pihak yang menggunakan barang dan jasa menciptakan permintaan demand di pasar. Hukum ekonomi berlaku di sini, di mana dinamikanya dapat mempengaruhi harga yang ditawarkan. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Faisal Zain. Apabila ada kesalahan kata, pelafalan, dan lain-lain mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.